Jadi tersangka buat konten hina agama. TikToker Galilos minta maaf. TikToker Galilos mengaku bersalah dan meminta maaf atas konten yang telah dibuatnya dinilai telah melakukan penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Nova Lagi Prakoso. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus konten tebak-tebakan hewan yang bisa mengaji. Konten tersebut dianggap sebagai penistaan agama. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, ujar Gali ketika dihadirkan dalam ekspose di Polda Metro Jaya, Jumat 26/4. Ia pun mengaku bahwa konten yang dibuatnya bukan untuk bertujuan sara namun sebaliknya cuma hiburan. Untuk itu dia mengatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jadi tersangka buat konten hina agama. TikToker Galilos minta maaf. Galilos jadi tersangka buntut kontennya di TikTok dianggap menghina agama. Chat News Geovania, CHATNEWS. TikToker Galilos mengaku bersalah dan meminta maaf atas konten yang telah dibuatnya dinilai telah melakukan penistaan agama. Seorang TikTokers yang kemarin sempat viral teman-teman ya, karena dia membuat sebuah konten yang dianggap menistakan agama Islam. Dia bernarasi di dalam kontennya dengan membuat sebuah pertanyaan, binatang apa yang bisa ngaji? Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus tak. Setelah Galilos membuat pertanyaan seperti itu, hewan apa yang bisa ngaji katanya, dan di akhir video Galilos menjawabnya sendiri. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Karena perbuatannya itulah akhirnya Galilos ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian langsung mendatangi kediamannya Galilos untuk melakukan penangkapan teman-teman. Sebenarnya Galilos sudah melakukan permohonan maaf, klarifikasi juga ya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi apa boleh buat karena memang sudah terjadi dan itu sudah masuk ke ranah hukum yang harus Galilos pertanggungjawabkan. Dan kondisi Galilos saat ini kita bisa lihat di konferensi pers yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, kita bisa lihat kondisinya Galilos sudah memakai baju tahanan berwarna orange dan kondisi kepalanya pun juga sudah botak gitu ya. Saya nggak tahu botaknya itu karena ditangkap atau memang karena Galilosnya sendiri yang mencukur rambutnya ya. Gali sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus konten tebak-tebakan hewan yang bisa mengaji. Konten tersebut dianggap sebagai penistaan agama. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, ujar Gali ketika dihadirkan dalam ekspose di Polda Metro Jaya, Jumat 26/4. Ia pun mengaku bahwa konten yang dibuatnya bukan untuk bertujuan sara namun sebaliknya cuma hiburan. Untuk itu dia mengatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baca juga, polisi sita akun TikTok dan email Galilos buntut konten penistaan agama. Diketahui bahwa Galilos ditangkap Polda Metro Jaya di Setu, Kabupaten Bekasi, pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan video tersebut viral dan menimbulkan kontroversi. Galilos dinilai menghina agama karena menghubungkan lafaz ta'awuz dengan hewan. Diketahui, konten tersebut dibuat pada tanggal 17 April tahun 2024. Video ini cukup viral di mana mendapatkan komplain karena telah dianggap menyinggung salah satu agama di mana masyarakat Indonesia ini mayoritas Islam karena dianggap telah menghina ucapan kata ta'awuz yang dihubungkan dengan salah hewan, ujarnya. Dari laporan yang diterima,
Polisi menyelidiki video tersebut dan kemudian menangkap Galilos di Setu, Kabupaten Bekasi. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dari jajaran Subdit Cyber kemudian melakukan upaya paksa penangkapan kepada saudara GNP dan kemudian setelah dilakukan penangkapan, ternyata diketahui bahwa saudara GNP inilah yang membuat dan menguasai akun TikTok dengan nama @galilos3, ungkapnya. Ade Safri mengatakan Galilos mengakui dan menyadari konten yang dibuatnya telah menimbulkan kegaduhan. Dari hasil pemeriksaan akhirnya pihak kepolisian menaikkan status Gali sebagai tersangka. Kemudian si saudara GNP ini juga telah mengakui dan secara sadar bahwa dirinya telah membuat konten video dengan memplesetkan dan menyamakan kalimat Taus dengan suara hewan serigala. Kemudian juga si tersangka ini membuat konten video dilakukan pada tanggal 17 April tahun 2024 di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi, jelas Ade. Kemudian setelah itu akhirnya dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut dari penyidik di Subdit Cyber, sehingga akhirnya kami sepakat bahwa si tersangka ini dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan kemudian pada saat ini dilakukan penahanan oleh Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sambungnya, atas perbuatannya, Galilos dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 85 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik IT.